Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar kalian melihat notifikasi mengenai video terbaru dari channel Anime di TV. Sebelumnya Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full prediksi. Pembahasan anime tentang seri Tokyo Revengers ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi pembahasan dan teori anime di TV tentang seri Tokyo Revengers berasal dari sumber yang sudah Anime di TV cantumkan pada deskripsi. So, bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silakan isi pada kolom komentar ya. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Oke, kita masuk aja langsung ke pembahasannya. Let's go. Seperti yang sudah kita semua ketahui, pada chapter 232 nanti, cerita akan berfokus pada pertarungan dua orang yang memiliki impulsivitas gelap. Ya, Tyrannosaurus dan Sano Manjiro, atau orang yang biasa kita sebut dengan nama Mikey. Menurut Mimin, konfrontasi ini tidak akan berlangsung lama, dan kemungkinan Sod mati di tangan Mikey tidak akan terjadi. Hal tersebut disebabkan karena masih ada Takemichi yang menganalisa mengenai penglihatan masa depan yang dia lihat. Takemichi sendiri pastinya akan menghentikan Mikey untuk melakukan hal tersebut. Tindakan Takemichi di sini adalah untuk memastikan Mikey tidak jatuh lebih dalam ke dalam impulsivitas gelapnya. Banyak penggemar yang berprediksi mengenai chapter 232 ini. Ada yang mengatakan sesuatu yang hangat pada situs fandom Jepang bahwa Mikey mengirim tanda pertolongan terhadap Takemichi. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ken Wakui sendiri, bahwa Ken Wakui selalu memberikan sebuah gambaran atau kode pada setiap manganya. Gambar tersebut juga viral diperbincangkan, termasuk pada grup WA anime di TV. Banyak penggemar berspekulasi bahwa pertanda tersebut merupakan pertanda yang akan terjadi pada chapter selanjutnya. Kita semua sudah mengetahui bahwa Mikey dulunya sempat mengatakan kalau Takemichi mirip dengan kakaknya yang bernama Shinichiro Sano. Selain itu, Mikey juga mengatakan bahwa Takemichi lebih kuat dari dirinya, karena Takemichi dapat mengalahkan kepribadian gelap pada diri Takemichi sendiri. Sedangkan Mikey masih selalu dikendalikan oleh kepribadian gelapnya sampai kehilangan kendali. Apakah kekuatan impulsif Takemichi lebih kuat daripada Mikey? Ya, tentu saja. Seperti pembahasan sebelumnya, Takemichi memiliki kemampuan dark impulsif yang tingkat tertinggi, di mana kemampuan tersebut sudah diakui oleh Mikey sendiri, bahwa Takemichi lebih kuat daripada dirinya. Mimin juga lupa itu chapter berapa. Sepertinya mungkin setelah Toman lawan Tenjiku. Yang ingat bisa isi pada kolom komentar ya. Mikey juga mengatakan bahwa dia ingin Takemichi selalu memarahi dirinya apabila dia melakukan hal yang berlebihan atau di luar batas, seperti sosok Shinichiro Sano yang selalu memberitahu dan mengajarkan Mikey hal-hal yang penting. Mikey menganggap Takemichi seperti kakaknya sendiri, karena banyak yang membahas prediksi lanjutan dari chapter 231. Kali ini Mimin akan membahas lebih jauh sedikit ya, yaitu prediksi spoiler chapter 235, yaitu di mana saat Takemichi berhasil merubah masa lalu dan kembali ke masa depan. Pembahasan yang pertama adalah Takemichi berhasil menghentikan kematian Tyrannosaurus dan Kawaragi Senju. Hal tersebut membuat Mikey kembali tersadar dari kepribadian gelap yang merasuki dirinya, sehingga mungkin Takemichi akan menemui Mikey setelah pertarungan besar tersebut. Mikey kembali mengucapkan terima kasih terhadap Takemichi karena sudah membuat dirinya tersadar. Mikey sudah mengetahui bahwa Takemichi datang dari masa depan, tetapi sepertinya Mikey tidak mengetahui tentang kejadian masa depan yang terjadi sebelum Takemichi kembali ke masa lalu. Takemichi akan mengucapkan kata perpisahan terhadap Mikey dan mengatakan sampai bertemu di masa 10 tahun yang akan datang. Singkat cerita, akhirnya Takemichi pun berjabat dengan Mikey dan berhasil kembali ke masa depan. Di masa depan, Takemichi melihat sosok seorang yang memiliki tato pada lehernya. Ternyata orang tersebut adalah Mikey. Ada perubahan terhadap sosok Mikey ini. Sebelumnya tatapan mata Mikey kosong dan tidak peduli dengan tentang Takemichi. Tetapi sekarang berbeda. Mikey menyadari kehadiran Takemichi dan Mikey menyambut Takemichi dengan hangat.
Mereka tidak sengaja dipertemukan di jalan saat Takemichi sedang menuju ke tempat teman-temannya. Takemichi dengan tidak sengaja menggores mobil yang melewati dirinya, dan mobil tersebut berhenti. Orang yang keluar dari mobil tersebut seperti yang sudah kita duga, dia adalah Maiki. Mereka pun akhirnya mengobrol dan Takemichi sangat bahagia melihat Maiki kembali seperti dulu. Sosok Maiki yang sekarang ini merupakan sosok orang yang mengagumi Takemichi. Maiki menceritakan semua hal yang terjadi semenjak pertempuran 3 dewa ini. Lalu pembahasan yang kedua adalah Maiki menjadi perwakilan dari ketiga geng besar yang bersatu di masa lalu. Takemichi akhirnya mengetahui kebenaran tentang 10 tahun yang dia lewati. Maiki menyatukan geng besar tersebut dan membentuk era preman seperti yang dulunya dia lakukan oleh Shinichiro Sano. Hal yang mengejutkan terjadi selanjutnya. Ternyata Maiki hanya wakil dari ketiga geng besar tersebut. Pemimpin ketiga geng besar tersebut adalah Takemichi. Takemichi terkejut mendengar hal tersebut dan mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai apapun yang terjadi selama 10 tahun yang lalu. Maiki akhirnya menceritakan bahwa ketika Takemichi berhasil merubah masa lalu, pemimpin dari ketiga geng besar yaitu Kawaragi Senju, Tyrannosaurus, dan Maiki menyetujui kesepakatan untuk menjadikan Takemichi menjadi pemimpin geng besar tersebut. Mereka melakukan hal tersebut karena mereka beranggapan bahwa Takemichi berhasil menghentikan insiden berdarah pada pertarungan besar 3 dewa ini. Pertama, Takemichi berhasil menyelamatkan Kawaragi Senju, yang membuat Kawaragi Senju terkesan terhadap Takemichi. Kemudian Tyrannosaurus. Akhirnya Tyrannosaurus tersadar bahwa kekerasan dapat menyebabkan hal yang buruk dan berterima kasih terhadap Takemichi karena sudah membuat dirinya tersadar. Selanjutnya Maiki. Takemichi berhasil menghentikan Maiki dan memberikan penjelasan mengenai masa depan yang terjadi. Mereka bertiga memiliki hutang budi terhadap Takemichi, sehingga mereka bertiga sangat nyaman berada di sisi Takemichi. Akhirnya mereka bertiga membentuk geng dengan nama Tokyo Revengers, seperti judul pada seri Tokyo Revengers ini. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga adalah di masa depan Takemichi terkejut bahwa mantan member Toman juga bergabung dengan geng yang dibuat oleh Takemichi tersebut. Mereka semua sangat bahagia karena Takemichi berhasil menyatukan berandalan kuat yang ada di Jepang. Mereka semua juga tidak luput dari kesibukan masing-masing. Pachin dan Peihan berbisnis di bidang properti. Mitsuya dan Hakai berbisnis di bidang desain pakaian. Chifuyu berbisnis di bidang hewan. Dan kemudian Inui tetap melanjutkan bengkelnya. Mereka semua hidup bahagia sampai akhirnya Takemichi menikah dengan Hina. Terus Min, bagaimana dengan Draken? Sampai saat ini sosok Draken masih misteri bagi kita semua. Meskipun pada chapter sebelumnya Draken sudah dipastikan tidak bisa diselamatkan, tetapi kita semua sudah mengetahui kemampuan supranatural pada anime Tokyo Revengers ini. Kemungkinan Draken memiliki kemampuan Dark Impulsive Regenerasi, sehingga segala luka dalam tubuhnya dapat sembuh dengan cepat. Meskipun teori ini sangat gila, tetapi segala sesuatu mungkin saja terjadi pada serial Tokyo Revengers ini. Apalagi sampul volume 25 merupakan sosok Draken. Pastinya kreator manga akan memberikan kita sebuah pesan bahwa di chapter selanjutnya akan menceritakan tentang Draken. Entah itu masa lalu Draken atau tujuan sebenarnya Draken selama ini yang masih belum kita ketahui. Selanjutnya pada pembahasan yang keempat adalah Takemichi membuat era berandalan menjadi era berandalan yang baik dan suka menolong. Pesan dari seri Tokyo Revengers ini pastinya akan memberikan kita semua sebuah pesan dan gambaran untuk ditiru oleh para remaja, di mana kita semua dapat meniru kisah kebaikan yang diceritakan pada serial ini. Meskipun menjadi seorang berandalan, mereka juga tidak luput dari perbuatan baik. Contohnya Chifuyu yang suka menolong hewan. Kemudian Mitsuya mengajarkan desain pakaian terhadap perempuan. Inui dan Draken menjadi bengkel. Dan Takemichi selalu berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya. Meskipun di awal cerita seri Tokyo Revengers ini mengajarkan kita tentang kekerasan, tetapi semoga saja ending dari Tokyo Revengers ini mengajarkan kita semua arti dari persahabatan. Terus untuk pembahasan yang terakhir di sini adalah Takemichi akan tetap bahagia dan menikah dengan Hinata Tachibana. Mungkin di masa depan tanpa sepengetahuan kita, Takemichi sudah menikah dengan Hina.
Sebelumnya Takemichi membatalkan atau menunda pernikahannya karena Takemichi memiliki tujuan untuk menyelamatkan Maiki. Tetapi karena beberapa minggu atau beberapa bulan sudah berjalan, mungkin ketika Takemichi kembali ke masa depan, dia sudah diperlihatkan mengenai pernikahannya dengan Hina. Hal tersebut bisa dipastikan akan terjadi karena dari awal cerita seri ini, tujuan Takemichi sebenarnya adalah menyelamatkan Hina. Tapi karena alurnya yang lumayan panjang, jadi cerita ini mungkin dibuat seakan-akan Takemichi memiliki keinginan untuk menyelamatkan teman-temannya. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan mengenai prediksi spoiler manga Tokyo Revengers. Pembahasan dan prediksi ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya, karena belum ada informasi resmi mengenai Tokyo Revengers chapter selanjutnya. Bagi kalian yang ingin menunggu rilisan dari Tokyo Revengers chapter selanjutnya, silakan ditunggu ya informasi selanjutnya dari channel Anime di TV. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silakan isi pada kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi bersama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian, agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata gue ucapin terima kasih ya. Bye-bye.